Pemilu 2024 adalah momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah dan masa depan negara ini. Pemilu 2024 juga merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilih dengan cerdas dan bertanggung jawab. Sebagai pemilih cerdas, publik harus memilih capres-cawapres dan caleg yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepentingan nasional, serta memiliki integritas, kompetensi, dan visi yang jelas. Dengan menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab, warga negara Indonesia dapat berkontribusi untuk menyukseskan pemilu 2024. Melalui pemilu 2024 yang sukses, kita dapat menjamin terwujudnya pemerintahan yang representatif, responsif, dan responsibel, yang dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Halo kawan-kawan semua, Beta Rekti Beno. Beta adalah seorang aktivis atau relawan di komunitas Peacemaker Kupang atau orang muda lintas agama. Nah, pada kesempatan kali ini Beta mau mengajak kawan-kawan semua untuk menjadi pemilih cerdas, sukseskan pemilu 2024. Nah, yang pertama, mendekati hari H pemilu 2024, kita dituntut untuk menjadi pemilih cerdas untuk menentukan pemimpin terbaik Indonesia. Dan yang kedua, pemilih cerdas merupakan pemilih yang informatif, tidak termakan isu hoaks, dan mau datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya atau aktif mengawal kontestasi pemilu. Yang ketiga, masyarakat perlu menjadi pemilih yang cerdas dengan mempelajari proses pemilu, cara memilih, visi misi capres-cawapres, maupun caleg yang akan dipilih melalui sumber yang kredibel seperti media massa, situs resmi, atau media sosial KPU atau media lainnya. Yang keempat, masyarakat harus mampu menyaring dan memilih informasi yang berkaitan dengan pemilu 2024 guna menghindari hoaks, fitnah, provokasi, atau hate speech. Yang kelima, masyarakat juga dapat menggunakan alat bantu seperti cekfakta.com, turnback.hoax.id, dan kominfo.co.id untuk memverifikasi kebenaran dan informasi. Masyarakat bisa melaporkan informasi palsu kepada pihak yang berwenang seperti KPU, Bawaslu, maupun Polri. Yang keenam, masyarakat perlu menolak politik uang dan intimidasi terkait dengan hak pilih. Yang ketujuh, publik harus aktif dan kritis dalam mengawasi dan mengawal proses dan hasil pemilu 2024 sehingga berjalan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dan yang kedelapan adalah dengan menjadi pemilih cerdas dan bertanggung jawab, warga negara Indonesia dapat berkontribusi untuk menyukseskan pemilu 2024 sehingga kita dapat mewujudkan pemerintahan yang representatif, responsif, responsibel, serta membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia tercinta. Pemimpin yang cerdas lahir dari pemilih yang cerdas. Pemilih cerdas pasti sepakat dengan hal ini. Jadi, siapa itu pemilih cerdas? Yang pertama, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu mencermati rekam jejak atau track record calon pemimpinnya. Track record ini dapat dari berbagai sumber, bagaimana ideologinya, ideologi partai pengusungnya, program kerja partai pengusungnya, dan juga dia mampu menjaga kedaulatan NKRI, menjaga marwah Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilih cerdas itu mampu melihat kerja nyata calon pemimpinnya. Hal ini kita bisa dapatkan dari berbagai sumber, dari media, atau hal-hal lain yang bisa kita baca. Yang berikut adalah, pemilih cerdas adalah pemilih yang punya kemampuan untuk menahan atau tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong atau berita-berita hoax yang saat ini berseliweran di media sosial, dan juga tidak terpengaruh atau tidak mudah terpengaruh oleh money politik atau politik uang. Memahami isu kunci yang dimaksudkan adalah calon pemimpin atau terutama calon presiden, dia mampu menjaga kedaulatan negara, mampu menjaga marwah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara pemilih cerdas untuk memahami ini? Dengan mempelajari, mencermati track record
rekam jejak dari calon pemimpin ini. Caranya bagaimana? Caranya adalah mendapatkan informasi dari berbagai sumber, seperti diskusi, membaca berbagai platform media, tapi harus dipahami juga bahwa isu-isu hoax juga bisa menghantam para pemilih cerdas. Oleh karena itu, kita harus mampu melihat kemampuan pemimpin kita. Dia mampu tidak membawa aspirasi masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi. Mampu tidak dia melahirkan program-program yang mampu menjawab kesejahteraan masyarakat. Pemilih cerdas harus aktif berdiskusi atau mendapat sosialisasi terkait pemilu, dan aktif mengikuti perkembangan informasi soal pemilu, terutama informasi-informasi seputar pemilu yang kita bisa dapatkan di media sosial milik KPU seperti Twitter, channel YouTube, Facebook, dan Instagram. Artinya apa? Dengan mendapatkan berbagai informasi terkait calon pemimpin atau informasi seputar pemilu, pemilih bisa menentukan pilihannya dengan hati nurani, dengan pikiran yang matang, dengan hati yang murni. Bicara informasi atau konten-konten hoax menjelang pesta demokrasi ini sudah tidak asing lagi. Apalagi para pelaku yang membuat konten-konten negatif, konten-konten hoax itu tumbuh subur di tengah situasi menjelang pesta demokrasi. Apa dampaknya? Dampaknya yang pertama adalah menimbulkan perpecahan baik individu maupun kelompok. Mungkin opini ini negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu akan menimbulkan perpecahan atau permusuhan di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menurunkan reputasi seseorang. Seringkali berita palsu itu merugikan satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Karena apa? Berita palsu itu mengadu domba berbagai pihak. Yang ketiga adalah orang tidak lagi percaya fakta. Kenapa? Karena orang sudah terpengaruh dengan berita-berita bohong yang ada. Dan yang terakhir adalah merugikan masyarakat sendiri. Merugikan masyarakat dari siapa? Misalnya konten-konten negatif yang provokasi masyarakat, akhirnya apa? Masyarakat gampang atau mudah percaya sehingga saling membunuh. Membangun sikap toleran dan menghargai perbedaan pendapat dalam masyarakat selama periode pemilu ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saling tenggang rasa dan menghargai antar sesama anak bangsa, meskipun berbeda pilihan secara politik. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak atau memaksakan agar orang lain memilih orang yang kita pilih. Tidak boleh memaksakan kehendak, karena tiap orang sudah punya pilihan dengan pertimbangan hati nuraninya masing-masing. Jadi kita tidak punya hak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga adalah tidak merendahkan atau menghina orang lain karena beda pilihan. Yang keempat adalah kita tetap menjalin silaturahmi supaya toleransi tetap terjaga. Dan yang terakhir adalah kita harus berbuat kebaikan. Itu poinnya. Peran individu dan komunitas dalam mencegah konflik politik yang dapat merusak persaudaraan bangsa. Yang pertama adalah harus tegakkan aturan yang ada. Tegakkan peraturan sehingga orang akan tetap berjalan sesuai peraturan yang ada. Yang kedua adalah harus tetap kuat menjalin silaturahmi sesama anak bangsa. Yang ketiga adalah sama-sama mencari solusi setiap perbedaan, mencari solusi setiap persoalan. Artinya, kalau misalnya ada hukum adat, duduk bersama-sama untuk sama-sama mencari solusi terhadap suatu persoalan. Bahwa tidak ada persoalan yang tidak ada solusi. Bagaimana melawannya? Masyarakat harus cerdas melawan politik uang. Caranya bagaimana? Pertama adalah melakukan pemetaan indikasi di mana yang akan terjadi politik uang. Kedua adalah mengumpulkan bukti-bukti. Mengumpulkan bukti-bukti karena politik uang adalah pelanggaran pemilu dan itu akan dipidana. Dan undang-undang itu sudah mengatakan itu secara tegas. Dan sanksinya berat yang namanya politik uang dan intimidasi. Sehingga masyarakat harus cerdas melawan ini. Lawan dengan cara apa? Lawan dengan mengumpulkan bukti-bukti dan sampaikan bukti-bukti itu kepada penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu dan pihak kepolisian. Itu bagi para pemilih yang diintimidasi atau
mendapat perlakuan dari sisi politik manipulatif, caranya adalah lawan dengan kuat, lawan dengan bukti-bukti, dan sampaikan semuanya kepada penyelenggara pemilu yang berwenang. Konsekuensinya berat sekali. Artinya apa? Pertama adalah sanksi yang berat itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Kepemiluan Indonesia, juga dalam hukum pidana, bahwa setiap orang melakukan pelanggaran hukum, pelanggaran pemilu akan ditindak secara tegas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita melakukan money politik atau memberi atau menerima, kita melahirkan manajemen pemerintahan yang buruk di Indonesia. Itu yang melahirkan manajemen pemerintahan yang buruk. Yang ketiga adalah secara tidak langsung kita merusak kesakralan demokrasi yang sudah kita bangun. Publik dapat berperan dalam mengawasi dan mengawal proses dalam hasil pemilu 2024. Artinya apa? Partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting bagi keberhasilan pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka legitimasi pemilu secara otomatis juga semakin baik. Partisipasi masyarakat adalah ekspresi pengakuan yang luar biasa kepada penyelenggara. Karena itu, baik penyelenggara maupun masyarakat harus saling terbuka. Ada transparansi soal penyelenggaraan pemilu. Jika masyarakat menyampaikan bukti-bukti kecurangan, pihak berwenang, pihak terkait penyelenggara pemilu wajib menindaklanjuti laporan ini. Sehingga apa? Antara masyarakat dan penyelenggara tidak ada gap, tidak ada ruang gelap di sana. Yang pertama adalah pendidikan politik. Pendidikan politik antara sesama masyarakat, pendidikan politik antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat, semua para pihak atau pihak-pihak terkait bersinergi untuk saling memberikan pendidikan politik. Sehingga apa? Dari pendidikan politik itu kita akan melahirkan pemimpin yang baik dan bijak. Itu yang pertama. Kedua, tindakan konkret masyarakat adalah lakukan upaya pencegahan. Kita harus mampu mencegah daripada mengobati. Artinya apa? Pencegahan itu mulai dari kita menolak politik uang, kita menolak intimidasi, menolak hal-hal yang menciptakan kecurangan dalam pemilu. Harus kita paham itu. Partisipasi aktif pemilih cerdas adalah kunci sukses pemilu 2024. Sekali lagi saya katakan bahwa partisipasi aktif pemilih cerdas adalah kunci sukses pemilu 2024. Saya mengajak semua pihak dimanapun berada untuk menggunakan hak demokrasi yang kita sudah miliki, yang sudah dilindungi oleh undang-undang. Sebagai putra-putri bangsa yang baik, jangan golput. Gunakan hak suara Anda, gunakan hak pilih kita, gunakan segala hak demokrasi kita untuk mewujudkan pemimpin yang baik. Ada kata-kata bijak mengatakan, jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu tanpa kamu terlibat di dalamnya. Poinnya, memilih pemimpin harus melalui pertimbangan suara hati nurani yang matang. Melihat calon yang kita coblos harus mempertimbangkan rekam jejaknya. Sekali lagi, bagaimana ideologi dan program partai pengusungnya, utamakan ideologi atau program kerja partai yang membentuk negara Indonesia yang berdaulat, yang mampu menjaga Pancasila dengan baik, yang mampu menjaga kebinekaan Tunggal Ika, dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita melahirkan seorang pemimpin yang hebat, seorang pemimpin yang berdaulat, seorang pemimpin yang mampu menjawab kebutuhan, mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Untuk itu, jatuhkan pilihan secara cerdas dan sukacita, dan lahir dari hati nurani yang matang. Dan yang terakhir adalah pilih pemimpin yang mampu bertanggung jawab terhadap kelangsungan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesejahteraan hidup masyarakat, dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.